Kisah hari ini bercerita tentang pasangan suami istri bernama Cody Johnson dan Jordan Lynn Graham. Mereka bersumpah untuk mencintai dan menghargai satu sama lain hingga maut memisahkan mereka. Namun tak disangka, 8 hari setelah pernikahan mereka, Cody sang suami tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jordan Lynn Graham lahir pada tanggal 13 Maret 1991 dan dibesarkan di Montana, Amerika Serikat. Dia tumbuh dalam lingkungan yang relatif normal dan stabil. Detail tentang masa kecil dan keluarganya tidak terlalu banyak diketahui secara publik, namun diceritakan bahwa Jordan adalah seorang wanita muda yang cerdas, kompeten, dan terlihat memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sebelum pernikahannya dengan Cody Lee Johnson, Jordan dikenal sebagai gadis yang energik dan berjiwa sosial. Dia memiliki lingkaran teman yang luas dan menonjol di antara mereka sebagai pribadi yang ramah dan menyenangkan. Jordan memiliki keahlian komunikasi yang baik dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan situasi. Saat memasuki masa remaja dan awal dewasanya, Jordan mengejar pendidikan tinggi dan memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadinya. Dia tampaknya memiliki potensi besar untuk mencapai impian-impian ini, didorong oleh motivasi internal dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Sementara itu untuk Cody Lee Johnson, ia lahir dan dibesarkan di Montana, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pria yang dijelaskan oleh teman dan keluarganya sebagai sosok yang ramah, penuh semangat, dan penuh kebaikan hati. Cody juga adalah seorang pecinta alam yang bersemangat. Dia sering menghabiskan waktunya di alam terbuka, menjelajahi keindahan alam Montana dan mengejar hobi luar ruangan seperti mendaki, berkemah, dan berburu. Cody dan Jordan bertemu saat makan siang di gereja dan terlihat seperti pasangan yang sempurna. Jordan adalah gadis yang baik, sementara Cody adalah cowok yang lucu, perhatian, dan baik hati. Cody segera memberitahu ibunya bahwa dia ingin menjadikan Jordan miliknya. Cody sangat menantikan untuk menikah dan memiliki anak-anak, dan dia yakin Jordan adalah orang yang tepat untuknya. Seiring berjalannya waktu, ikatan mereka semakin kuat. Warga kota sering melihat mereka bersama, berpegangan tangan, atau berbagi lelucon. Namun ada juga perbedaan besar di antara mereka. Sahabat Cody, Jeremiah Herbal, menggambarkan Cody sebagai orang yang suka mobil dan senjata. Di sisi lain, Jordan lebih pemalu dan tidak menganut hubungan badan di luar nikah sebelum pernikahan. Teman mereka terkejut ketika Cody melamar Jordan setelah berkencan lebih dari 1 tahun. Saat itu, Jordan langsung menerimanya, meskipun banyak orang yang ragu tentang hubungannya. Pada tanggal 29 Juni 2013, mereka lalu menikah di sebuah gereja kecil di pusat kota. Teman-teman dan keluarga mereka datang dan berkumpul bersama. Semua orang menari, makan, dan mendoakan masa depan yang bahagia bagi pasangan ini. Pernikahan mereka terlihat bahagia, tetapi 8 hari kemudian, semuanya berubah. Cody secara misterius menghilang setelah makan malam bersama Jordan. Hari-hari berlalu dengan kegelapan yang menyelimuti keluarga dan teman-teman Cody setelah pernikahan mereka berakhir tidak sesuai dengan harapan. Hilangnya Cody secara misterius meninggalkan mereka dalam kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Setiap hari suasana tetap tidak menentu dan tanpa titik terang karena Cody tetap tidak ditemukan juga. Beberapa hari setelah Cody Johnson menghilang pada tanggal 7 Juli 2013, Jordan Graham segera mengambil inisiatif untuk mencari suaminya sendiri di Taman Nasional Glacier. Dia berangkat dengan sekelompok sukarelawan dan penyelidik dalam upaya pencarian yang intensif setelah menerima email dari seseorang pada tanggal 10 Juli. Jordan melaporkan kepada polisi bahwa ia telah menerima email yang mencurigakan dari sebuah akun bernama Carmantoni 607 yang menginformasikan meninggalnya suaminya. Email tersebut berbunyi, "Nama saya Tony, tidak perlu repot-repot mencari Cody lagi."
Dia sudah tiada. Saya melihat postingan Anda di Twitter dan berpikir untuk mengirim email kepada Anda. Cody datang dengan beberapa teman dan bertemu saya pada Minggu malam di Columbia Fall. Dia bilang ingin bersama teman-temannya sebentar dan mengajak mereka bersenang-senang. Namun berselang beberapa waktu kemudian, yang terlihat kembali hanya 3 orang, di mana mereka mengatakan kalau Cody terjatuh saat ia memutuskan untuk melakukan pendakian. Saya tidak tahu siapa orang-orang itu, tapi mereka sudah pergi, jadi batalkan laporan orang hilang. Cody sudah pasti tiada. Berbekal informasi lokasi dari email inilah, Jordan memutuskan untuk berangkat mencari Cody. Mereka menyusuri setiap sudut taman, dari lereng curam hingga lembah yang terpencil dalam upaya menemukan jejak Cody. Tim pencarian menggunakan teknologi dan peralatan canggih, termasuk helikopter dan anjing pelacak, untuk memperluas cakupan pencarian mereka. Selama proses pencarian yang tegang, berbagai petunjuk dan bukti fisik ditemukan yang semakin memperjelas gambaran tentang apa yang mungkin terjadi pada Cody. Dan akhirnya setelah matahari terbenam dan bayangan memanjang di lembah pada tanggal 14 Juli 2013, seminggu setelah hilangnya Cody, seorang sukarelawan akhirnya menemukan tubuhnya tergeletak di dasar jurang. Lokasi tersebut terpencil dan sulit diakses, menambah kesulitan dalam operasi penyelamatan dan evakuasi. Penemuan tubuh Cody ini meruntuhkan hati semua orang yang mengenalnya, meninggalkan bekas luka yang tak tersembuhkan. Saat itu mereka sangat sedih, tapi di sisi lain juga lega karena setidaknya mereka menemukannya. Meskipun mereka sedih, mereka tidak menyerah untuk mencari kebenaran tentang apa yang terjadi pada Cody. Seiring berjalannya waktu, kisah yang diceritakan oleh Jordan tidak selalu cocok dengan bukti yang ditemukan, dan kejanggalan semakin bertambah. Penemuan tubuh Cody memicu fase baru dalam penyelidikan. Otoritas melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap lokasi kejadian, mengumpulkan bukti tambahan, dan memeriksa keterangan dari Jordan Graham dan saksi-saksi lainnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan selama hilangnya Cody. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan kesaksian yang disampaikan, polisi mulai mempertanyakan versi cerita Jordan tentang kejadian tersebut. Saksi pertama yang memberikan kesaksian adalah teman dekat Cody, yang menggambarkan pertengkaran sengit antara Cody dan Jordan sebelum kepergiannya. Kemudian ada saksi lain, dia seorang penduduk lokal, memberikan keterangan bahwa dia mendengar suara teriakan dan cahaya yang mencolok di malam kejadian, menambahkan dimensi baru pada cerita tentang pertengkaran itu. Kesaksian yang dikumpulkan oleh petugas sebenarnya sudah cukup menunjukkan bahwa Jordan mungkin menyembunyikan sesuatu. Namun ternyata ada satu lagi barang bukti yang tak bisa dibantahkan. Barang bukti ini ditemukan ketika petugas melacak email yang menurut Jordan dikirim oleh seseorang bernama Tony. Saat hasil pelacakan keluar, petugas terkejut dan yakin bahwa Jordan terlibat dalam kasus ini karena ternyata email tersebut dikirim dari perangkat komputer yang berada di rumah orang tua Jordan. Petugas menghubungi Jordan untuk menjalani wawancara ulang. Dalam wawancara tersebut, mereka tidak hanya menunjukkan bukti-bukti baru yang menegaskan peran Jordan dalam peristiwa tragis tersebut, tetapi juga menghadirkan kesaksian yang mendukung secara langsung. Keberadaan bukti-bukti tersebut membuat Jordan merasa terjepit, karena mereka secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada cara lain untuk menjelaskan kejadian selain keterlibatannya. Di tengah-tengah tekanan ini, Jordan akhirnya berkata dengan lirik kepada petugas polisi, "Saya hanya mendorongnya. Saya tidak sadar di mana kami berada saat itu." Dengan pengakuan ini, Jordan secara tegas menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian suaminya. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat kecurigaan polisi, tetapi juga menjadi dasar bagi dakwaan terhadap Jordan Graham atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 terhadap suaminya sendiri. Dari hasil investigasi lebih lanjut, terungkap inilah yang sebenarnya terjadi sejak pernikahan hingga tragedi yang terjadi pada hari naas tersebut. Hubungan mereka yang awalnya penuh dengan kebahagiaan dan harapan berubah menjadi mimpi buruk ketika Jordan Graham tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak bahagia setelah pernikahan mereka. Menurut seorang sumber, Jordan merasa takut untuk berhubungan badan dengan suaminya.
Ia merasa salah karena hal yang diminta suaminya bertentangan dengan keyakinan yang ia percaya. Membayangkan berhubungan dengan suaminya membuatnya merasa sakit secara fisik, dan dia akan panik, kata sumber tersebut. Jordan takut karena Cody memintanya melakukan hal-hal yang aneh di dalam kamar tidurnya. Ibu angkat Jordan, Kimberly Martinez, juga bersaksi bahwa Jordan telah mengirim pesan kepadanya yang mengatakan bahwa Cody akan memintanya untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Ketika Kimberly menyuruhnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada suaminya, Jordan menjawab, "Saya merasa sudah menjadi tugas saya untuk membuatnya bahagia meskipun saya menderita." Jordan mengakui bahwa akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan Cody tentang kebahagiaannya 8 hari setelah pernikahan mereka. Pada malam hari tanggal 7 Juli, menjelang matahari terbenam, pasangan ini pergi ke sebuah tempat populer di Glacier Park yang disebut The Loop. Hari itu sepertinya sempurna untuk mendaki. Pasangan ini lalu memilih jalur yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Sambil berjalan, mereka berfoto, saling tertawa, dan menikmati ketenangan di sekeliling mereka. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan romantis berubah menjadi mimpi buruk. Setelah membicarakan ketidakbahagiaan mereka, keduanya terlibat dalam pertengkaran hebat di dekat tebing setinggi 300 kaki. Di sana, sambil menghadapi kehampaan, Jordan mengatakan kepada Cody bahwa dia tidak bahagia dan tidak merasa seperti yang dia harapkan setelah menikah. Mereka lalu bertengkar dengan hebat. Pertengkaran itu semakin memanas dan memuncak ketika Cody mulai mencengkramnya. Pada saat itu Jordan mengira Cody akan menariknya ke arahnya, sehingga saat itulah dia mulai menjadi marah. "Saya tidak memikirkan di mana kami berada, saya hanya mendorongnya." Kembali Jordan mengulangi perkataan yang ia ucapkan sebelumnya. Yang membuat kasus ini semakin mencengangkan adalah kenyataan bahwa Jordan tidak segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sebaliknya dia malah pulang ke rumah dan berusaha menyembunyikan peristiwa tersebut. Jordan Graham jugalah yang mengirim email atas nama Tony dengan menggunakan perangkat komputer yang berada di rumah orang tuanya. Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi bahwa Jordan terlibat dalam kasus tersebut dan berusaha menutupi jejaknya dengan mengirim email palsu yang mengkonfirmasi kematian suaminya. Hal ini kemungkinan dilakukan agar tubuh Cody bisa ditemukan tanpa mencurigai keterlibatannya. Keesokan harinya, setelah Jordan memberikan informasi mengenai email tersebut kepada polisi, seperti yang sudah kita ketahui, mereka akhirnya menemukan tubuh Cody di dasar tebing. Inilah yang terjadi kemudian selama proses persidangan. Kasus ini menjadi sorotan utama media, membawa perhatian publik ke masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kompleksitas psikologi dari hubungan yang rusak. Jordan Lynn Graham awalnya terlihat sebagai wanita muda religius yang menjalani kehidupan yang relatif normal di Montana. Namun, pernikahannya dengan Cody Lee Johnson membawa terang ke sisi gelap manusia yang kadang-kadang tak terduga. Kisah Jordan Lynn Graham mencerminkan bagaimana kehidupan seseorang bisa berubah dalam sekejap dan bagaimana satu keputusan buruk dapat mengubah segalanya. Pada Februari 2014, Jordan Lynn Graham dijatuhi hukuman 30 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Namun menurutmu, apakah hukuman yang diterima Jordan setimpal? Atau mungkin ini tidak sepenuhnya salah Jordan? Coba tinggalkan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya.